lagi dan lagi Indonesia masih terus marak dengan kasus yang itu aja. Perundungan. Heran, seakan-akan kasus ini tuh nggak akan pernah habis di bumi Indonesia. Kenapa sih kita tuh senang banget kayaknya menghina orang, membuli orang, mentertawakan orang? Kenapa sih? Hal ini menimpa gadis berusia 16 tahun yang sedang bersekolah di menengah pertama. Nah, ini menjadi sangat viral di dunia maya. Sampai-sampai ada spekulasi seperti ini. Pelaku bully tersebut malah dilindungi oleh pihak sekolah. Dikarenakan lebih baik kehilangan satu murid dibanding banyak murid. Entahlah ini benar atau hoax. Maka dari viralnya kasus ini, banyaklah bermunculan para konten-konten kreator yang mencari tahu keberadaan dan kebenarannya. Salah satunya berikut ini. Orang tua gitu kayak ngomong ya orang tua lo jelek, miskin, pengasap, gak sebelagu gitu lah pokoknya. Putus sekolah tuh gara-gara apa bu awal ceritanya? Iya katanya dia merasa dibully sih katanya. Tiba-tiba dipulangin aja sama gurunya sekolah. Ini keterangan ibu siswi ya? Di sekolah dibully katanya. Terus kata kepala sekolahnya daripada milih murid satu yang lainnya bubar, ya udah Gina dikeluarin. Ya udahlah kataku, kalau gitu bu nggak apa-apa lah, aku bilang nanti kalau ada nanti sekolah paket gratis kataku. Udah Awalnya 9 bulan aku kan janda, laki nggak mau ngurusin, ya udah ikut bapak. Mau kerja nggak mungkin bawa anak 2 on, ya kan. Ya udah kataku, kalau mau urusin aja nih satu, aku bilang kan. Ya udah mau adiknya ngurusin satu. Enggak, saya anaknya yang tahu, saya cuma tahu di telepon gurunya katanya ngomong Gina dibully gitu aja udah. Apa ya, kayak bulinya itu ngata-ngatain orang tua gitu loh Om. Jadi kayak aku ya nggak suka lah orang tua dikata-katain. Kayak nama-nama orang tua terus ngata-ngatain kerjaan orang tua. Ya pokoknya nyangkut paut orang tua lah gitu pokoknya. Ya kadang bantu kerja rumah, kadang bantu merosot gitu. Ya kayak ini banget sih sebenarnya kalau ada yang kalau ini. Pengen jadi guru, kalau nggak jadi bidan. Aku tuh pengen jadi guru tuh supaya kayak bisa kayak ngajarin adik gitu. Dari tahun 2023. Sekarang udah SMP. Ya kedepannya pemerintah kalau bisa bantu-bantu lah masyarakat yang nggak punya itu. Seperti bikin akte kelahiran gitu, kakak gitu. Adik saya yang bungsu mau sekolah tapi nggak bisa. Susah bikin ini akte. Katanya harus pakai buku ini, buku nikah. Kalau bisa bantu-bantulah supaya anakku bisa sekolah, bisa jadi orang yang kayak mamanya. Mamanya udah gak bisa baca nulis, masa anaknya juga harus begini, harus tukang rosokan juga. Bisa bikin ini akte kelahiran, kakak. Kalau bisa anakku semuanya udah gak sekolah semua. Kalau bisa yang kecil itu sekolah sampai tamat kalau bisa. Kepingin sekolahin anak Pak supaya jadi orang. Bukan kayak emaknya dari kecil sekolah sampai kelas 4 nggak tamat SD. Kalau bisa anaknya nanti ya ada jadi polisi. Amin bu, amin. Wah, bisa ngangkat Amin. tua gitu. Ya kayak emaknya tuh kan masakan. Ini bukan tangis bohongan Pak, ini tangis beneran Pak. Apa masyarakat Pak? Makan aja susah, kadang-kadang 2 hari, 3 hari nggak makan, kadang-kadang dapat sebulan bayar sewa rumah, dapat cuma 600.000, sisanya untuk beli beras, kilo udahnya habis. Bayar sewa rumah 300.000, utang di warung ada,
Sabar ya Bu. Suami ibu kemana bu? Suaminya udah gak ada. Di Medan udah. Jadi anak semua berapa bu? Anak-anak semua ada 6 Pak. Dari pengakuan siswi tersebut, memang betul adanya bully dan ibunya pun mengatakan bahwa pihak sekolah menyampaikan lebih baik kehilangan satu siswi daripada kehilangan banyak siswi. Tapi kita nggak bisa dengar dari satu pihak. Karena kasus ini sudah melebar, otomatis banyak yang bermunculan untuk klarifikasi. Karena ada juga beberapa video yang menunjukkan bahwa pihak sekolah sebenarnya membantah kalau dia tidak mengatakan itu. Justru dari anak ini yang ingin keluar dari pihak sekolah, entah karena alasan apa. Berikut videonya. Rasanya merasa gagal. Walaupun saya sudah berusaha untuk anak kita Gina ini tetap berada di sekolah, tetapi karena memang kehendak orang tuanya, dia ingin pindah dia yang mama pada saat itu. Dengan beberapa teman juga kami sudah melarang, ternyata jatuhnya tidak sekolah lagi. Dan sampai sekarang dia malah mulung. Sudah beberapa tahun itu, yang tentunya miris bagi saya. Harusnya dia merasa menikmati masa anak-anak dan masa remajanya, tapi ternyata dia tidak menikmati itu. Maka itu adalah salah satu kegagalan dari setiap sekolah dan guru maupun kepala sekolah. Kiranya mohon kepada semua pihak, mari kita lebih perhatian lagi terhadap anak-anak yang memiliki nasib ini. Dan maafkan saya tidak bisa berbuat lebih banyak. Berapa bulan untuk menahan dia ke sini. Dia pengen tetap di sini, tapi ibunya yang meminta pindah. Ibunya tetap minta di sini, tapi Gina minta pindah. Tidak ada pembulian sama sekali. Entah kenapa dia merasa pindah. Saya sempat ngomong, Gina, kalau kamu pindah ke yang mama, kamu akan ada biaya lagi, nak. Sini sama ibu sampai lulus. Dia bilang, ibu di sana gratis. Selebihnya saya tidak tahu. Tidak ada pembulian dan tidak ada yang mengeluarkan. Nah, keterangan yang sangat berbeda. Kalau keterangan dari ibu kepala sekolah ini mengatakan tidak ada pembulian. Harus digarisbawahi, tidak ada pembulian dan tidak merasa mengeluarkan Gina dari sekolah. Tapi keterangan ibu korban yang sebelumnya mengatakan bahwa Gina memang adalah korban bully. Dia sering dibully oleh teman-temannya dan ibunya pun mengatakan pihak sekolah mengeluarkan Gina. Lebih baik kehilangan satu murid daripada kehilangan banyak murid. Nah, ini menjadi dua hal yang kontra. Entah siapa yang benar, siapa yang salah. Jelas, dari kasus ini banyak pihak yang merasa iba, tapi banyak juga yang merasa ingin tahu kebenarannya. Jadi, banyak para petinggi negara yang akhirnya mengunjungi kediaman dari Gina. Ini salah satunya. Acong Bu. Izin ya Pak Sadus, Pak RT. Jadi kami ini kebetulan saya sekretaris Dekrakti, itu juga tim dari Putri Maya Newan. Ini dari timnya Bapak Hotman Paris ya? Dan kawan juga di Wahyu dan dengan media di sini. Ini kan merespon video yang sempat viral kemarin. Ya kan Pak ya? Jadi kami di sini nih simpati Pak ya. Melihat adik kita ini usia dia ini kan lebih butuh pendidikan, masih butuh pendidikan kan. Tapi tiba-tiba ada sekolahan yang membuli dia dan ada sekolahan bukannya melindungi dia malah mengeluarkan dia. Jadi kami ingin telusuri, ya kan. Seharusnya kan adik ini kan dikasih wawasan dulu, kasih kalau dia memang, ya kan kategori dianggap nakal. Ya betul. Telusuri dulu Pak, jangan langsung ada judgement. Iya, dan dia bang, kita sering dulu. Jadi kami di sini ya mengambil alih sekarang. Ya dari tim Mbak Putri Maya, tim dari lawyer dan saya ngambil alih adik ini. Kebetulan ini ke semalam kita teleponan ya. Ini sekarang jadi anak asuhnya Mbak Putri, tim kami. Jadi otomatis apapun yang terjadi dengan adik dan keluarga ini ya kan sekarang ya menindaklanjutinya.
Jadi buat Pak Adus, Pak Eri mohon izin ya, kami kesini kunjungi silaturahmi, kami ingin menanyakan sebenarnya seperti apa ceritanya, makanya kami ingin dengar cerita dari adik langsung. Jelas kalau memang adik ini diberhentikan dari sekolah tersebut, kami harus mau adik seperti apa, mau sekolah lagi ke situ atau mau pindah sekolah. Dan juga di sini kan ada program dari Pak Prabowo, ya kan, program sekolah gratis yang ditanggung oleh pemerintah pusat, dari sekolahnya, dari pakaiannya, dari makan, dari tempat tidur aja di fasilitas oleh pemerintah pusat. Jadi di sini saya mau langsung ke Ade. Jadi kami ini di sini deh udah keluarga kamu. Jadi kami tahu Ade ini maunya seperti apa. Gak usah takut. Saya kalau ngeliat ada oknum yang ada agak intimidasi, dia akan berhadapan dengan kami. Ya, negara kita Pak, betul. Jangan main-main. Orang yang seperti ini harus dilindungi. Apa bedanya dengan orang-orang lain? Karena dia orang susah, karena pemulung. Gimana? Gak bisa. Pada intinya kami di sini mawar. Adek harus sekolah lagi. Ya, adek harus sekolah lagi. Ibu gak usah takut. Kalau memang adek mau sekolah dengan program Pak Prabowo, ini timnya akan saya telepon langsung, suruh sini. Langsung ngobrol dengan timnya langsung. Apapun syarat-syaratnya akan Program yang keren. Udah Mantap Pak gratis, Prabowo. pikirin biaya, pokoknya gratis. Gak ada bully-bulian. Gak ada bully-bulian. Nah, satu lagi, saya pingin telusuri yang membuli. Tadi ada adek membuli itu, mau kami telusuri dulu. Bener dibully atau bagaimana bisa dibully, apa ya kan? Coba kamu ceritain gimana? Gak usah takut, gak apa-apa. Bulinya seperti apa? Sakit sih. Sumpah sakit banget sih kalau kayak gitu. Kemarin kata Ade sempat bilang bahwasanya Ade ini sempat depresi, dan ketika dipulangkan ke rumah ini diantarkan sama pihak TNI pulang, itu tangan seperti garis-garis pakai pisau. Ya Allah. Sempat depresi. Ya namanya di perempuan, anak kecil, nggak punya bapak, Karena dia bingung dia harus ngadu sama siapa. Terima kasih orang-orang baik. kalau menurut ibu oke, ya saya telepon tim dari sekolah asrama tersebut, dari timnya Pak Prabowo itu sekolah gratis, biar mereka kesini. Kalau gimana ibu? Nah, keterangannya masih sama bahwa anak korban mengatakan memang betul dia mendapatkan perlakuan pembulian dari teman-teman sekolahnya. Bahkan dari Pak Acong ini sendiri mengatakan takut ada hal-hal yang mengintimidasi. Itu jadi ruwet ya. Di sisi lain, anak korban mengaku memang betul dia dibully. Di sisi lain, bahwa pihak kepala sekolah mengatakan tidak ada kasus pembulian. Kira-kira dari ini semua, siapa yang berbohong? Siapa yang jujur? Gue juga tidak berani mengatakan bahwa ini benar atau ini jujur. Sampai akhirnya kasus ini semakin ramai, semakin mencuat, semakin beredar di mana-mana. Dan spekulasi dari warganet pun akhirnya bermunculan, negatif, positif, makin banyak. Nah, hal ini membuat pemerintah setempat harus bertindak tegas dan secepat-cepatnya. Maka pemerintah setempat langsung mendatangi kediaman korban beserta kepala sekolah tersebut. Berikut videonya. Hari ini kami langsung mengkonfirmasi yang pertama dari kami kunjung ke sekolah SMP Negeri 13 bahwa kondisi sebetulnya adalah menurut sekolah yang pertama kami konfirmasi bahwa Adinda Gina ini pindah, bukan diberhentikan dari sekolah SMP Negeri 13 ya, bahwa mereka meminta untuk pindah sekolah ke pondok pesantren yang kedua setelah kita telusuri ternyata di lapangan memang iya bahwa memang orang tuanya Gina ini meminta pindah sendiri, jadi memang bukan diberhentikan dari sekolah karena ada alasan pembulian segala macam, sehingga orang tua dari Adinda Gina ini, Bu Misna, ini di depan saya, mendatangi sekolah untuk mengajukan surat pindah anaknya untuk pindah sekolah. Nah,
Itu kejadiannya sekitar 2024 ya. Nah itu pernyataan sebelumnya memang yang mungkin berkembang di masyarakat di video yang lagi viral mungkin perlu dikonfirmasi langsung ya, ada Bu Misna, apakah nanti benar atau tidak kenyataan seperti itu, karena supaya jangan berkembang di masyarakat yang simpang siur. Ya betul Pak. Masyarakat ini ada suratnya, Surat permohonan pindah. ini ada surat permohonan pindah sekolah dari orang tua dari Gina, ditandatangani tanggal 7 Februari 2019. 2 tahun yang lalu ya. Jadi jelas pernyataan di sini ditandatangan Bu Misna langsung, tangan Ibu ya, langsung. Nah, tangan Ibu dan di sini juga sudah tanda tangan sama kepala sekolah, dan sempat beberapa kali kepala sekolah menyatakan bahwa jangan pindah, merayu supaya jangan pindah. Ternyata memang anaknya sendiri, Dinda Gina ini pengen sekolah di pondok pesantren. Sebenarnya itu karena adiknya sendiri memang sudah di pondok, jadi beliau pengen menimba ilmu agama di pondok sama dengan adik-adiknya sendiri. Itu sementara mungkin. Baik, terima kasih. Sehubungan dengan berita ini, kami Dinas Pendidikan cukup prihatin, dan tadinya kami siap untuk memfasilitasi dia untuk bersekolah kembali. Akan tetapi setelah kami telusuri, yang bersangkutan sudah terdaftar di PKBM. Oleh karena itu, kami akan mengawal Dinda Gina ini sampai dia mengikuti ujian dan mendapatkan ijazah paket B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan kepada Pak Ketua dan segenap wartawan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya hari ini lega, saya terima kasih pada Ibu Bapak, termasuk segenap wartawan yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Saya harap dengan statement sekarang, dengan apa yang telah jadi penjelasan yang tadi direkam oleh Bapak Ibu wartawan, itu bisa mengakhiri. Karena kami juga punya pekerjaan. Jumlah siswa kami ada 925 dengan guru 1000. Itu menunggu kami. Sementara ini kami hanya sibuk ngurusi yang seperti ini. Nah, kalau misalnya terjadi ada perkelahian dan kejadian-kejadian lain, itu tentunya akan tetap menjadi tanggung jawab kami. Jadi kiranya mohon kepada netizen, kepada segenap masyarakat, baik yang ada di Bandar Lampung seluruh Indonesia, mohon kiranya bantulah kami untuk menyelesaikan ini dengan cukup seperti ini. Saya harap selesai. Ya. Itu harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar itu Ibu yang mengajukan pindah sekolah itu, Bu? Iya, saya sendiri. Oh, benar ya. Silakan, ini dari PPA. Dari Dinas PPA untuk terkait identitas sudah kami fasilitasi dalam proses rujuk akte, KIA, semuanya sudah. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih atas bantuannya. Ya. Pada akhir video, ibu korban pun ditanya oleh wartawan, apakah benar pernyataan itu ibu yang buat, dan ibunya pun mengakui bahwa itu benar keinginan dia. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ya kita nggak bisa langsung ambil judgement tentang sesuatu hal yang belum kita tahu. Oke? Jadi untuk semua warganet, gue harap jangan langsung ambil kesimpulan dari setiap kejadian yang terjadi. Kita telusurin dulu apakah benar atau hoax. Dan ini pun ya belum tahu juga ada intimidasi atau tidak. Tapi yang jelas adik Gina ini sudah melanjutkan sekolahnya kembali. Anak ini tidak jadi putus sekolah. Anak ini terus bersekolah hingga hari ini. Nah, gue rasa keterangan-keterangan ini bisa menjadikan kita untuk lebih dewasa dalam bersikap dan di dalam berkomentar. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.